Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Hadi, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Purwosari, Angkatan ke-9 Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan hari ini, saya bersama dengan Bapak Irfan Hanafi, SPD MPD, Kepala SMK Negeri 1 Winongan, Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu Bapak kesempatannya. Oke. Tidak. Jadi pada hari ini saya selaku calon guru penggerak Angkatan 9 akan menggali wawasan pengalaman dari Bapak Kepala Sekolah terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebijakan. Nilai-nilai kebajikan. Bapak, hal pertama yang ingin saya tanyakan pada saat ini, sejauh mana pengalaman Bapak menjadi seorang kepala sekolah sampai saat ini? Yang jelas sebagai kepala sekolah, kalau dulu sebelum jadi kepala sekolah yang kita pikirkan hanya bidang kita saja ya. Tapi ketika menjadi kepala sekolah ya kita pikirkan banyak bidang. Yang jelas itu. Kemudian juga banyak sekali pengalaman-pengalaman terutama tentang kepemimpinan gitu. Yang jelas sebagai saya juga mantan guru penggerak, lulusan guru penggerak, maka prinsip kita adalah bagaimana keputusan yang kita ambil, bagaimana kebijakan yang kita ambil itu selalu mementingkan kebutuhan murid atau siswa itu, apapun itu, pembelajaran, sarana dan sebagainya. Itu. Jadi selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah tentu banyak sekali permasalahan yang timbul, Pak ya. Nah, terkait dengan ini Pak, permasalahan yang mengandung dilema etika. Bagaimana strategi Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah itu, Pak? Itu yang berbasis dilema etika maupun yang berbasis bujukan moral, Pak. Ya, jadi kalau yang bujukan moral ini kan benar melawan salah kan ya. Nah, kalau sudah tahu benar dan salah mana yang kita pilih, ya kita kan pilih benar ya, yang salah berarti buang. Kita mengambil keputusannya lebih mudah. Kemudian yang kedua, dilema etika. Ini benar melawan benar kan ya. Ini yang membutuhkan sebuah langkah-langkah untuk pengambilan keputusan ya. Ketika saya masih baru di sini, ketika ada permasalahan seperti itu, tentu saya tidak langsung memutuskan tanpa, ibaratnya saya orang buta ya, sehingga saya butuh tongkat. Maka saya di sini ada teman, saya cari teman yang mungkin sudah kenal, yang bisa saya percaya untuk menggali informasi tentang permasalahan tersebut itu. Jadi saya mengandalkan teman saya ini. Tetapi seiring dengan jalan waktu saya sudah kenal semuanya, sudah mengenal semuanya. Setiap ada permasalahan maka identifikasinya adalah yang pertama dari saya sendiri, dan yang kedua selalu mencari informasi dari manajemen lah, yang paling utama ini teman-teman, baik itu dari WAKA, dari K3, dari wali kelas dan lain sebagainya. Itu. Jadi selama ini ketika ada kasus Pak, misalnya ada dua kasus Pak ya, misalnya yang sama-sama penting lah, satu yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak menjalankannya? Ya, jadi yang pertama yang tadi ya prinsipnya selalu mengutamakan atau keberpihakan kita kepada murid itu. Kemudian yang kedua memang harus mengandung nilai kebajikan itu. Contohnya gini, ada permasalahan, misalkan ada siswa yang mungkin ketika sama di sini ada 2 minggu tidak masuk ya, saya cari informasi dari wali kelasnya. Kemana anak ini, kenapa anak ini. Nah, silakan didatangkan, termasuk sama orang tuanya. Jadi kita melibatkan semua yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Ini wali kelas, BK, tatib, orang tua gitu ya. Kemudian kita selesaikan. Nah, kalau kita ambil keputusan misalkan
kalau misalkan anak ini masih bisa diperbaiki, artinya masih bisa diteruskan untuk sekolah di sini, ini monggo. Gitu ya. Tapi kalau misalkan anak ini misalkan kita DO, kan juga kasihan juga. Kita selesaikan permasalahannya kok anak ini nggak pernah masuk. Itu, dan itu pasti akan ketemu ketika kita melibatkan semua, baik orang tua, ya mungkin anaknya uang sakunya nggak ada, atau kalau perlu di sini kadang-kadang anak-anak itu memang malas ya, bangunnya kesiangan, telat, ketika terlambat akhirnya nggak masuk sekolah, berangkat tapi nggak masuk sekolah, minggu itu yang kita selesaikan ya ini, sehingga bagaimana anak ini tetap bisa sekolah, kita restitusi lah itu. Langkahi supaya kamu tidak telatan ya, kamu tidak telat pasti bisa masuk dan kamu pasti sekolah itu. Kan permasalahannya karena terlambat itu kan. Jadi Pak ya, artinya Bapak sudah melakukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu Pak ya? Ya, jadi kalau kita dulu di CGP kan ada 9 langkah itu. Iya. Ya, sebetulnya kita ketika kita menyelesaikan di sini, kita menyelesaikan di sekolah, itu kita nggak secara eksplisit atau secara tidak sadar itu kita sudah menerapkan 9 langkah itu. Cuma kalau dulu kan ketika teorinya, ketika teori lah ya, pakai ini kedua ini. Tapi ketika prakteknya kita nggak langsung, nggak bisa langsung langkah pertama ini, langkah ini, tapi kita secara spontan melakukan ini kumpulkan ini. Nah, dan itu secara tidak sadar ternyata itu sudah masuk dalam 9 langkah itu. Mulai siapa yang terlibat kita kumpulkan ide, kemudian ini pakai paradigma apa, kemudian kalau itu terjadi pada diri kita ya, kasus itu misalkan terjadi pada diri kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana perasaan orang tua kita, bagaimana perasaan teman-teman kita dan lain sebagainya itu. Kemudian juga kalau misalkan kasus ini viral, uji publik itu nanti apakah menimbulkan permasalahan baru atau tidak, itu juga mesti kita pikirkan. Baiklah Pak, kemudian selama ini Pak ketika menyelesaikan sebuah masalah untuk sebuah keputusan yang mengandung unsur dilematika, apakah ada tantangannya Pak? Seperti apa? Masalah tantangan mesti ada ya, artinya kalau kita sudah mengambil keputusan secara otomatis itu mesti ada yang puas dan tidak puas. Itu pasti ya. Nah, bagaimana kita meminimalisir rasa tidak puas itu? Ya, salah satunya dengan melibatkan beberapa aktor yang terlibat dalam permasalahan itu. Masalah puas dan puas pasti ada. Itu pokoknya prinsip kita berpihak pada murid dan mengandung kebajikan. Baiklah Pak. Kemudian Pak, ketika Bapak kepala sekolah menyelesaikan sebuah kasus Pak yang mengandung dilema etika, apakah masalah itu segera diselesaikan atau tidak, atau Bapak punya jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan itu agar segala masalah itu segera selesai gitu Pak? Ya, saya tergantung kadang-kadang ya. Tapi prinsipnya segera diselesaikan. Ya, segera diselesaikan. Kalau memang bisa diselesaikan hari ini, selesaikan. Itu. Kalau memang tidak bisa hari ini karena perlu ada pihak lain yang perlu kita panggil besok, ya besok. Yang jelas prinsip kita kan selesaikan secepatnya. Itu. Jadi tidak menunda-nunda gitu Pak ya? Ya, cepat selesai masalah gitu Pak. Ya. Cuma kemudian ketika Bapak menyelesaikan sebuah permasalahan dalam pengambilan keputusan, terutama yang mengandung dilematika, apakah Bapak juga mungkin melibatkan seseorang atau manajemen atau orang lain bisa membantu atau diajak, diminta pertimbangannya Pak? Iya, ya, saya kadang-kadang sebelum memutuskan itu manajemen lah yang kita mintai pendapat gitu. Jadi untuk saat ini yang masih saya percaya itu manajemen, terutama waka-waka. Jadi melibatkan semua unsur manajemen gitu Pak. Ya. Kemudian Bapak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang berbasis dilematika, kira-kira hal apa yang bisa Bapak ambil hikmah atau bisa Bapak petik? Ya, jadi memang setiap permasalahan pasti ada pelajarannya.
setiap kasus mesti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ya memang logikanya semakin banyak kasus semakin banyak pelajaran. Tapi kan kita tidak menginginkan kita banyak kasus permasalahan ya. Kalau bisa ya tidak ada permasalahan, sehingga memang perlunya perencanaan itu ya. Kemudian dari beberapa kasus yang sudah kita tangani selesaikan atau permasalahan yang kita selesaikan itu memang ini memberikan kita pengalaman, sehingga nanti kalau terjadi permasalahan seperti itu kita sudah punya pengalaman, sudah punya trik-triknya untuk menyelesaikan itu, sehingga bisa kita selesaikan secara cepat jika permasalahan itu timbul di lain waktu itu. Baiklah Pak, saya kira saya sudah mendapatkan ilmu yang banyak dari pengalaman Bapak sebagai seorang kepala sekolah, yang itu nanti mungkin sebagai bahan kami menambah wawasan saya, terutama di calon guru penggerak kelas 9 ini. Mudah-mudahan pengalaman Bapak yang luar biasa tadi itu bisa memberikan dampak positif, bisa membuat sekolah ini menjadi maju dan sebagai bekal kami nanti ketika mengambil sebuah keputusan. Terima kasih Bapak. Baiklah, demikianlah wawancara kami dengan Bapak Irfan Hanafi selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Winongan dalam tema penyelesaian kasus berbasis dilema etika. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau memberikan manfaat yang besar untuk pengembangan pendidikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.